warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini Pak Sis akan mengulang mata pelajaran teknik layanan jaringan. Kita memasuki bab 3, yaitu membahas tentang menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. Yang pertama, Pak Sis akan menjelaskan cara kerja komunikasi data. Mari kita simak video dan penjelasan dari saya. Ya, cara kerja komunikasi data. Komputer melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan data yang diolahnya. Data adalah sebuah informasi, sedangkan program berfungsi untuk mengolah data yang tersimpan di dalam RAM dan hard disk pada komputer. Jadi, komunikasi data ini berkesinambungan dengan antara program dan data yang ada di dalam komputer. Ya, Pak Sis di sini akan menjelaskan cara kerja telepon kabel. Jaringan telepon kabel ini menggunakan sistem wireless sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi dengan baik. Cara kerjanya seperti apa? Yaitu yang pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Setelah itu, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Dari perangkat telepon ini terdapat sinyalnya ini tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi ini, sinyal tersebut diteruskan oleh ke penerima atau transceiver. Setelah penerima disampaikan, maka sinyal diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Jadi antara gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Seperti itu cara kerja telepon pada kabel. Ya, berikutnya yaitu jaringan telepon seluler. Telepon seluler ini menggunakan sistem wireless, yaitu antara pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS. Apa itu BTS? BTS adalah kepanjangan dari Base Transceiver Station. Pengertiannya yaitu peralatan yang memfasilitasi antara komunikasi secara wireless antara pengguna dan telepon seluler. Ya, cara kerja telepon seluler yaitu suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut dengan mikrofon. Lalu, tugas mikrofon ini mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Ya, setelah itu sinyal tersebut ini diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke mana? Ke pusat telekomunikasi. Dari pusat komunikasi ini, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan kembali ke penerima. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker. Jadi, tugasnya di sini menggunakan alat yang disebut dengan mikrofon. Mikrofon ini mengubah antara gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Ya, Pak Sis akan menjelaskan apa saja perangkat-perangkat pada jaringan komputer. Yang pertama ada modem, modulator, demodulator. Yang kedua ada kabel jaringan. Yang ketiga NIC atau Network Interface Card. Yang keempat ada konektor. Yang kelima hub, keenam switch, ketujuh repeater, 8 bridge, dan yang terakhir yaitu router.